Hai gengs, balik lagi bareng gue di channel Tren Hidup, tempat kita bahas realita hubungan dari sudut paling jujur dan paling raw. Hari ini topiknya berat, tapi real banget. Hubungan terlarang dengan orang yang sudah punya anak, tantangannya. Cinta emang gak kenal waktu, tempat, bahkan status. Kadang lo ketemu seseorang yang bikin hati lo deg-degan, nyaman, klik banget, tapi kenyataannya, dia udah punya anak. Dan lebih ribetnya lagi, hubungan kalian bukan hubungan yang resmi, alias hubungan terlarang. Nah, sebelum lo terlalu dalam, yuk kita bongkar tantangan-tantangan besar yang harus lo siap hadapin kalau lo jalanin hubungan kayak gini. 1. Lo gak cuma pacaran sama dia, tapi juga sama dunianya. Gengs, ketika lo deket sama seseorang yang udah punya anak, lo tuh gak cuma deket sama satu orang, tapi sama satu paket kehidupan dia. Anaknya, mantannya, keluarga besarnya, bahkan jadwal harian dia yang udah gak fleksibel kayak anak muda jomblo bebas. Jangan kaget kalau chat lo dibales lama karena dia lagi nemenin anak tidur. Weekend dia full sama anaknya. Ulang tahun lo bentrok sama ulang tahun anaknya. Kalau lo belum siap berbagi perhatian, energi, dan waktu, ini bisa jadi tekanan banget. 2. Ada anak, ada komitmen lama. Meskipun dia udah pisah sama pasangannya, atau bilang udah gak ada rasa lagi, tetap aja, anak itu ngikat mereka seumur hidup. Akan ada momen mereka harus komunikasi, ketemu, bahkan kerja bareng demi co-parenting. Dan jujur, gak semua orang bisa nerima kenyataan pasangan mereka tetap intens kontak sama mantan. Apalagi kalau hubungan kalian belum punya status jelas di mata sosial. Jadi, kalau lo tipe yang gampang cemburu atau insecure, ini bakal jadi PR besar buat lo. 3. Beban moral, lo ada di posisi yang gak simpel. Kalau hubungan ini statusnya belum terbuka, atau bahkan masih disembunyiin karena dia belum putus resmi sama pasangannya, ya, berarti lo lagi ada di hubungan terlarang. Dan rasa bersalah itu bakal muncul. Lo merasa ganggu kehidupan anak orang. Lo takut jadi penyebab keluarganya berantakan. Lo ngerasa lo bukan prioritas utama. Rasa bersalah ini lama-lama bisa berubah jadi tekanan mental yang gede banget. 4. Tantangan identitas diri. Lo juga bakal sering nanya ke diri lo sendiri. Gue ini siapa sih dalam hidup dia? Anaknya tahu gak tentang gue? Kalau suatu hari hubungan ini jadi serius, anaknya bisa nerima gue gak? Lo bakal mikir panjang tentang identitas lo di hidup dia. Apakah lo cuma selingan? Atau lo dilihat sebagai masa depan? Kalau lo orang yang butuh kejelasan dan pengakuan, ini bisa bikin lo capek banget secara emosional. 5. Lo bisa kehilangan diri lo sendiri. Karena lo terlalu berusaha menyesuaikan diri sama kehidupan dia, lo bisa lupa siapa diri lo sendiri. Lo rela ngalah terus, sabar terus, merti terus, sampai lo sendiri jadi kehilangan arah. Gue gak bilang ini pasti kejadiannya, tapi banyak banget orang yang masuk ke hubungan kayak gini terus pelan-pelan ngerasa hampa. Ngerasa hubungan itu gak berkembang, atau gak pernah benar-benar jadi milik bersama. 6. Risiko sosial dan stigma dari lingkungan. Let's be honest, gengs. Lingkungan gak selalu ramah sama hubungan yang gak ideal. Apalagi kalau orang tahu lo deket sama seseorang yang udah punya anak dan status kalian gak jelas. Akan ada omongan. Ngapain sih lo ambil orang yang udah punya beban hidup? Dia tuh bukan milik lo, ingat. Lo siap gak jadi ibu atau ayah tiri? Kalau lo gak punya mental yang kuat, tekanan sosial ini bisa ngehancurin lo pelan-pelan. 7. Potensi drama dengan mantan pasangannya. Kadang, mantan pasangan gak bakal tinggal diam.
Bisa aja dia masih sayang atau emang protektif sama anaknya. Dan ketika dia tahu ada orang ketiga masuk dalam hidup anaknya, wah, siap-siap kena drama. Entah itu berupa konflik perebutan hak asuh, larangan ketemu anak kalau lo masih deket, saling sindir di media sosial. Itu semua bisa bikin hubungan lo makin rumit. 8. Tapi, apakah selalu gak bisa? Enggak juga, gengs. Ada kok hubungan kayak gini yang akhirnya jadi sehat dan bahagia. Tapi mereka berhasil karena 3 hal penting. Transparansi, gak ada yang ditutup-tutupin. Semua pihak tahu, bahkan anak pun diperkenalkan pelan-pelan. Komitmen jangka panjang, pasangan ini gak cuma pengen pacaran seneng-seneng doang, tapi udah siap jadi tim bareng ngurus masa depan. Kesabaran, karena proses adaptasi bakal lama banget, dan harus sabar menghadapi dinamika keluarga yang baru. Kalau lo punya ini semua, lo punya peluang buat sukses, meski jalurnya gak gampang. 9. Apa yang harus dipikirin sebelum lo terjun? Kalau sekarang lo lagi deket sama orang yang udah punya anak, atau bahkan udah terlanjur jatuh cinta, coba tanyain hal ini ke diri lo. Gue beneran cinta? Atau cuma kejebak suasana? Gue siap gak ngadepin semua konsekuensi yang bakal datang? Gue siap jadi bagian dari hidup anaknya? Kalau hubungan ini gak jadi serius, gue bakal kuat gak? Apakah gue merasa dicintai sepenuhnya, atau cuma dimanfaatkan? Jangan cuma pikirin soal rasa, tapi pikirin juga realitanya. Kesimpulan, hubungan terlarang sama orang yang udah punya anak tuh kayak jalan yang penuh tanjakan. Bisa aja sampai tujuan, tapi lo harus kuat, konsisten, dan siap lelah. Gak semua orang cocok di posisi ini, dan itu bukan salah siapa-siapa. Yang penting, lo sadar posisi lo di mana, niat lo apa, dan apakah lo siap jalanin hubungan ini dengan penuh tanggung jawab, bukan sekadar main perasaan. Kalau lo ngerasa video ini nyentil banget, jangan lupa share ke temen lo yang lagi ngalamin hal serupa, atau tulis pengalaman lo di kolom komentar. Kita semua di sini buat belajar, bukan buat ngejudge. Jangan lupa juga subscribe Tren Hidup biar lo gak ketinggalan bahasan-bahasan jujur kayak gini. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay real.